Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Kawan-kawan di Bang Dut TV ya, balik lagi bersama Bang Dut di Bakwan, Bang Dut dan kawan-kawan. Dan Alhamdulillah di Bakwan kali ini, Ana punya kawan, Bang Dut punya kawan nih jauh nih, nggak dari Medan, dia dari Ranto Prapat. Masya Allah, ini Alhamdulillah Allah sudah mudahkan beliau untuk bisa ngobrol bareng kita supaya kita bisa mengambil, insya Allah bisa mengambil pelajaran supaya kita bisa aplikasikan ke usaha kita ya. Dan perlu diingat bahwasanya kita di sini ngobrol bukan untuk mengajari, tapi kita di sini ngobrol hanya sharing aja, sharing apa yang pernah kita buat sehingga nanti kawan-kawan di Bang Dut yang ngelihat ini bisa mengambil pelajarannya. Ya, oke. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi. Allah. Suaranya boleh agak kuat sedikit, Bang? Mungkin maknya ya. Ya. Iya nih. Gitu. Waalaikumsalam. Masya Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bang. Alhamdulillah. Tuh, tapi sebelum dibuka kita mau ngomong dulu nih buat kawan-kawan semua, jangan lupa video ini di subscribe, di like dan komen. Siapa tahu kalian punya kawan yang pengen kita interview supaya kita bisa ambil informasi dari dia apa-apa yang bisa jadi ilmu buat kita insya Allah ya. Jadi silakan di komen ya, di kolom komen di bawah. Dan juga kita mau ucapin makasih banyak buat Fulka sih sudah ngasih baju buat kita untuk dipakai ya. Oke, Bang Jeto, apa kabar Bang? Sehat Bang? Ya, alhamdulillah sehat Bang, sehat alhamdulillah. Masya Allah, Bang Jeto ini nama aslinya siapa Bang kalau boleh tahu? Iya, nama aslinya Jetro memang Bang. Jetro aja gitu. Bukan nama Singkat panggilan tuh ya? dia. Bukan nama panggilan ya? Bukan Bang. Nah, jadi namanya itu memang Jetro gitu aja. Namanya cuma Jeto, nggak ada nama panjang lagi. Jeto apa gitu nggak ada? Nggak ada Bang. Nggak ada, oke. Bang Jeto, ini kalau boleh tahu usia berapa Bang? Usia? Gimana Bang? Umur berapa Bang? Usia, alhamdulillah sekarang udah 26 Bang. Insya Allah jalan 27. Masya Allah, masih muda, Masih muda ya Bang. Sudah berkeluarga Bang? Belum Bang. Oh belum, oke. Siap. Oke Bang Jeto, semoga Allah mudahkan ya. Segera habis ini mungkin bisa berkeluarga, Allah mudahkan ketemu jodohnya. Oke Bang Jeto, amin, Allah, tapi di bakwan kali ini kita bukan mau ngebahas jodoh nih. Kita ngebahas tentang Ana dengar kisah antum dari seorang kawan Ana, namanya Bang Khoyer, dan menurut Ana ini bisa jadi contoh. Maksudnya ini sering dilupakan orang tentang usaha ini, tapi ternyata setelah Ana dengar kisahnya ini bisa kita jadiin pelajaran insya Allah. Oke, tapi sebelumnya Ana mau nanya, antum sebelumnya memang punya basic jadi pedagang atau dulunya pekerja Bang? Ana dulunya pekerja Bang. Iya, Ana jadi dulunya pekerja, jadi bisa dibilang itu ya karyawan di perusahaan lah seperti itu kan. Oke. Perusahaan apa Bang? Kalau pertama awal tamat SMA SMK itu Ana kerjanya di perusahaan Coca-Cola. Kebetulan Ana di sana kemarin jadi security Bang di sana. Masya Allah. Terus security, kemudian berjalannya waktu Ana hanya bertahan di situ sekitar 2 tahunan. Oke. 2 tahunan. Kemudian Ana udah nggak kerja lagi di situ. Terus cari kerja lagi, dapat lagi, dan tetap dengan posisi yang sama jadi security. Oke. Gitu. Jadi dari dulu antum memang suka mengamankan sesuatu lah ya. Iya, jadi kan sebenarnya cita-citanya itu angkatan, cuman kadarullah nggak bisa, jadi ya security aja lah, minum ada lambang-lambang angkatan. Ini angkatan maksudnya polisi atau tentara ya, tapi jadinya security minimal sama-sama pakai seragam lah Bang ya. Iya, minimal. Maksimal security. Oke. Iya, gitu. Bang Jeto, kemudian sempat jadi security berapa tahun? Boleh ceritakan nama kita Bang, sampai akhirnya Abang coba menggeluti usaha, karena kan itu beda jauh antara ya security sama usaha gitu loh. Kalau security kan jam kerjanya jelas, sedangkan usaha kan bisa 24 jam. Kenapa
boleh ceritain sama kita Bang, kisahnya Bang. Oh siap. Jadi awal ceritanya gini tuh Bang. Awal anak tamat sekolah itu SMK, anak kerja di perusahaan, yang mana perusahaan itu bergerak di bidang minuman, jadi perusahaan Coca-Cola lah dikatakan seperti itu kan. Jadi berjalannya waktu, kadarullah perusahaan itu bangkrut lah bisa dibilang. Di sini nggak ada penjualan kan, jadi sehingga kita itu diputuskan lah kontraknya, dirumahkan. Jadi ya pada saat itu karena kita sudah nyaman bekerja ya kan, pada saat itu udah nyaman bekerja, kemudian dan gajinya juga masya Allah lumayan lah untuk kita yang masih lajang kan gitu kan Bang. Apalagi itu perusahaan besar, jadi ketika orang tanya kerja di mana, di Coca-Cola, oh masya Allah kan gitu kan, satu kebanggaan sama kita pada saat itu kan itu. Tapi ketika kita dirumahkan, nggak dipekerjakan lagi, ya timbul rasa sedih juga gitu kan, kok sayang udah enak kerja kan gitu. Cuman anak teringat kata pimpinan anak pada saat itu. Jadi dia bilang gini Bang, mungkin ini yang terbaik, kalaupun jadi kami kemarin di briefingin itu semua karyawan yang mau di-resign, mau dirumahkan kan gitu kan. Jadi kita di briefingkan gitu. Jadi manajer itu bilang gini sama kita, mungkin ada yang terbaik di luar sana selain ini gitu kan. Walaupun kadang kita semua itu sedih tuh Bang, ya gimana, kita udah nyaman kerja kan. Jadi udah kayak keluarga gitu di dalam perusahaan itu, orangnya pun enak-enak gitu. Jadi ketika kita nggak dipekerjakan ya rasanya ya berat gitu kan. Tapi ya kita harus ikhlas kan gitu kan. Jadi pimpinan itu bilang, ya nanti bakal ada yang di luar sana yang lebih baik. Jadi kita nggak usah bersedih hati, tetap semangat. Jadi ya berjalannya waktu ya udah kita ikhlas ya, walaupun rasa berat ikhlas. Terus anak coba carilah kerjaan lain kan, melamar lagi di suatu perusahaan yang bergerak di bidang wisata Bang gitu kan. Jadi pada saat itu nama perusahaannya itu Waterpark. Oh, Waterpark Ranto Prapat ya? Iya Waterpark Ranto Prapat. Jadi anak melamar. Ya terus? Lo Bang? Ada yang nelpon. Apa lawan? Gimana Bang? Jadi abang melamar? Ada yang nelpon apa Bang? Jadi tadi ada anak melamar karena anak basicnya udah ada jadi security, udah ada pengalaman, jadi mereka dengan mudah terima anak kan gitu. Jadi ya udah anak masuk aja gitu kan. Alhamdulillah diterima. Kemarin pada saat itu ada sekitar 6 orang yang interview untuk jadi security, ya cuman diterimanya 1 doang gitu loh Bang. Alhamdulillah anak lah yang diterima di situ kan, karena anak juga udah ada sertifikat seperti KTA kan gitu, kemudian pengalaman juga ada, jadi mereka lebih menerima yang sudah berpengalaman lah, misalkan seperti itu. Jadi berjalannya waktu, anak itu kerja di situ. Nah mulailah pada saat itu dapat hidayah lah, alhamdulillah gitu kan. Namanya itu kan tempat wisata Bang, ya kan. Jadi kan banyak mudorot yang kita lihat di situ kan gitu kan. Alhamdulillah Allah udah kasih buka kan lah pintu apa sama anak kan, kayak seperti dapat hidayah gitu kan. Jadi kayaknya udah ngeganjel gitu loh di situ. Kayaknya ini udah nggak cocok lagi kerja di sini gitu. Tapi pada saat anak kerja di situ, kebetulan kan anak kuliah juga nih Bang. Jadi mau resign tapi masih kuliah kan gitu, masih ada tanggungan. Jadi anak cobalah buat punya usaha kecil-kecilan. Dan awalnya sebenarnya nggak ada niat sih buat punya usaha seperti itu. Cuman karena memang Allah kasih jalan seperti kayaknya Allah kasih jalan aja gitu. Kayaknya kau ini harus usaha lah, istilahnya kan gitu gambarannya kan. Karena memang dari awalnya memang nggak ada niat sih buat bisa punya usaha kan gitu. Sampai ada usaha sini situ kan gitu, nggak ada niat. Cuman ya berjalan waktu memang anak coba lah buka usaha sendiri. Itu awal mulanya ini ya pada saat itu memang ekstra Bang. Memang ketika kita merintis usaha itu nggak gampang memang Bang. Anak ini kerja security ini, kemudian sorenya anak harus kuliah, kemudian usaha anak jalanin kan gitu. Jadi ekstra lah, memang benar-benar dunia bener lah yang dicari ini. Bang, tahan dulu sampai di situ Bang. Jadi dengan abang berjalan menjadi security di sebuah perusahaan minuman, kemudian lanjut ke perusahaan usaha wisata.
Nah, kan tiba-tiba Ah, kepikiran untuk usaha. Nah, sekarang tolong kenalin Bang, tapi nggak usah dibahas dulu detail usahanya. Abang apa yang abang dagangin rupanya Bang? oh pada saat itu anak main ekskavator mini bang, yang anak-anak itu kan Oke. ada ekskavator mini yang disewa-sewain itu Oh, kemarin booming tuh, yang baru-baru pakai aja tahun berapa gitu, yang dua pakai tiga remote tahun ya? yang lalu kalau nggak salah. Iya, yang pakai pakai remote kabel digini-giniin gitu ya, ngit ngit gitu ya? Enggak, dia yang Bukan. kita main sendiri bang, jadi ada ekskavator itu kita main sendiri, Oh, yang kita dinaikin main sendiri. anak-anak, yang dinaikin anak-anak itu ya? Iya, iya, Oke, itu oke. kan kemarin baru-baru booming aja itu Oke. permainan itu. Oke, terus kemudian gagal atau berhenti? Gimana? Nggak gagal, sebenarnya karena pada saat itu baru merintis, Hmm? Ana cobanya itu di lapangan malah Bang, kayak di keramaian anak-anak, kayak di Oh, oke. pekan-pekan gitu. Oke. Jadi Ana bawa keranjang Ah, keliling ya kan, ah, di mana ada rame, disitulah Ana buka gitu oke. kan. Nah, Jadi oke. kok rasanya kalau Ah, di lapangan kok kok susah juga gitu loh, kalau pas hujan ya kita nggak dapat duit, ah, misal kan udah buka tahu-tahu hujan ya kan, ya. belum dapat duit, nanti kena panas ya kepanasan, kan Oke. gitu-gitulah namanya di lapangan kan Bang. Ya. Jadi anak coba anak terpikir kalau buka di mall gimana ya kan gitu Hmm, kan. hmm, Jadi anak coba lah survei ke mall, rupanya ada stand yang disewa-sewain gitu. hmm, hmm. Jadi anak coba sewa di mall itu Bang, anak Ya. coba sewa di mall, kemudian pada saat itu masih satu stand anak buka itu ekskavator aja. Hmm, Alhamdulillah lancar kan gitu kan, hmm. lancar, bahkan pendapatan dari ekskavator kayak mainan itu kayaknya lebih besar dari gaji anak di Oke. perusahaan. Oke. Jadi ya udahlah, alhamdulillah bisa nambah lagi gitu loh, bisa nambah stand lagi. Kemudian setelah buka nambah stand, anak coba buka cabang lagi di Bagan Batu. Kalau Hmm. abang tahu, Tahu, tahu. Sujia Bagan Batu di Tahu. daerah Ya, Riau. sebelah kanan dia. Kalau dari Anto Prapat sebelah kanan dia. Iya benar-benar Ya. bang. Jadi anak-anak buka cabang di sana kan. Anak buka cabang, alhamdulillah lancar juga gitu kan. Ya kok kayaknya anak ekstra betul tenaganya gitu kan, harus kerja, harus ngurusin usaha ya. Terakhirnya anak ambil kesimpulan buat resign dari perusahaan itu gitu kan, Oke. karena memang dari dulu juga nggak nyaman kerja Oke. di situ, karena ya itu tadi kan namanya tempat wisata kan gitu. Oke, Bang Jeto, itu kan usaha yang mainan. Anda dengar kan antum punya usaha makanan nih. Oh iya, benar. Nah, nah ini yang mau kita angkat nih karena sebetulnya menurut Anda usaha makanan antum nih unik nih gitu. Boleh boleh kenalin Bang. Makanan apa yang antum jual Bang? Oh iya, makanannya itu telur gulung bang. Oke, terus? Makanan zaman dulu tuh, Heeh. yang lagi booming itu kan dulu, kemarin kayaknya baru booming di YouTube itu telur gulung Ines itu kan. Iya, iya. Oke, terus? Jadi anak termotivasi dari situ sebenarnya ya Oke. kan. Jadi anak coba itu pertama kali itu anak bukanya malah di mall bang. Oke. Ya sungguh langkah yang sangat berani kan gitu, belum Ah, pernah dagang makanan tahu-tahu bukanya di mall kan gitu. oke. Ya. Kalau biasa kan kita merintis maunya kan di lapangan dulu, kecil-kecil Ya. dulu. Ini anak enggak, karena memang sudah kayaknya udah mantep kan sama itu, ya udah anak buka aja di mall gitu. Alhamdulillah lancar juga bang, jadi Oke. lancar bisa buka cabang lagi, kemudian buka lagi, ya sampai sekarang gitu. Oke. Jadi selain telur gulung itu jual apa lagi Bang Jeto? Ada juga anak jual mainan anak-anak juga bang di mall. Oke. Nah, Bang Jeto, ini Jadi, kita mau ngebahas soal telur gulungnya dulu nih, Bang. Kenapa antum bisa kepikiran untuk jual telur gulung? Maksudnya kan tadi kan ceritanya alhamdulillah usaha mainan antum kan eskavator lumayan nih penghasilannya bisa buka cabang di tempat lain. Tapi kenapa kepikiran ya, telur gulung? Maksudnya kan itu langkah yang beda gitu loh dari penghasilan yang butuh modal. Ya eskavator kan modalnya bisa dibilang lumayan lah untuk membekali beli mobil-mobilan. Sedangkan kalau telur gulung kan secara normal aja kita berpikir ini bahannya kan cuma telur sama tepung dan beberapa adonan gitu kan. Dan juga penghasilannya kan beda. Harga jual telur gulung dengan harga antum menyewakan eskavator itu kan beda gitu. Maksudnya harga jualnya paling kalau telur gulung kan ribuan nih gitu loh. Maksudnya per biji kan paling ribuan, berapa 5.000 atau berapa gitu kan. Nah, kenapa bisa antum kepikiran
usaha yang menurut banyak orang itu nggak meyakinkan karena eh, receh, bisa dibilang usahanya usaha receh gitu loh bang. Kenapa bisa Iya, iya. kepikiran itu, kenapa bang Jeto? Eh, Di samping itu bang, di samping itu kalau anak survei prospeknya bagus, Ah, kemudian itu kan terkategori makanan yang praktis dan simpel, ya kan? ah, Namanya anak juga kan lagi lajang nih bang, kalau bisa punya usaah jangan ribet gitu kan. ah, Misal kalau kita jual makanan-makanan besar kan itu kita ribet, harus masak di rumah, ya, harus ini, harus gitu kan gitu. Jadi kalau ini kan simpel gitu loh. Jadi kita belanja aja telur, terus kita stok aja di stand kita, udah kita tinggal nanti ngolahnya di situ aja gitu. Karena simpelnya tadi itu makanya anak pilih itu gitu. ya. Harga jualnya berapa bang? Kalau di kalau beda-beda ya bang ya. Kalau di mall itu anak jual satu porsi 10.000. Kalau di stand-stand lain itu satu porsi ada yang 12.000, ada yang 13.000, Oke, dan ada yang 15.000 juga oke. gitu. Dan antum Jadi cuma beda-beda, beda lokasi, beda harga gitu. antum cuma buka di mall aja atau ada tempat lain? Ada bang, anak juga buka di lapangan, misal kayak di pinggir jalan gitu kan, anak nyewa kios seperti itu kan. Kemudian anak buka di warung kopi, ya Oke, seperti itu. oke. Di sekolah-sekolahan ada juga bang? Oh cuma nggak ada, kalau Oke, kalau di sekolah nggak ada bang. oke. Baik, ini jadi ini bisa kita ambil nih pelajaran pertama nih dari Bang Jeto buat kawan-kawan Bang Dut semua yang lagi ngeliat video ini, bahwasanya jangan pernah menyepelekan sebuah usaha gitu loh. Maksudnya usaha yang simpel sekalipun, yang modalnya kayak kata Bang Jeto tadi, telur, telur satu papan berapalah, paling sekitar 50.000, anggaplah 50.000 satu papan. Tapi kalau kita memang serius dan yakin, ya ya bisa. Buktinya Bang Jeto bisa. Ya Allah mudahkan ya. Maksudnya atas izin Allah, Allah mudahkan. Bang Jeto bisa, dan berangkatnya juga dari pengen simple. Secara beliau jomblo katanya tadi kan. Karena beliau jomblo, pengen cari yang simple, dan alhamdulillah. Jadi jangan pernah remehkan usaha-usaha yang dagangan, aduh receh nih. Tapi coba kita tanya nih Abang Jeto, dengan 15.000 lah paling tinggi abang menjualnya. Boleh, boleh kasih tahu kita bang, omset per bulan, omset aja, omset. Ini kita cerita omset. Biar bisa semangat nih kawan-kawan yang lihat ini bang. Kalau Mic-nya boleh kan deketin bang, berbeda-beda mic-nya nih. bang. Oh, ya. Mic-nya. Ini kan berbeda-beda nih bang, Ya, ini kan berbeda-beda. ya. Kalau di misal kalau di lapangan itu kan, Ah, kalau di lapangan kita alhamdulillah kalau di lapangan sekitar 5 atau 4 juta tuh dapat per satu stand per misalkan hari. gitu. Maksudnya ini cerita per bulan atau per Enggak, hari nih? enggak. Kalau kalau cerita per hari boleh, per bulan juga boleh, nggak ada masalah. Kalau per hari itu rata-rata itu 400 300 seperti Oke. itu kan bang. Ini kalau yang di Jadi lapangan. kalau per bulan itu sekitar 5 atau 4 juta gitu Oke. satu stand. Kita kan kemudian kita kan banyak stand nih, bukan cuma satu gitu. Ah, Tapi kalau di mall beda lagi bang. Kalau di mall tuh malah bisa sampai 15 sampai 10 gitu. Masya Kalau di mall. Allah. Tuh. Jadi buat kawan-kawan Bang Dun nih, kita dengerin ya. Jadi dengan modal, maksudnya gini, dengan asumsi pemikiran kita, memang memang kadang pemikiran kita ini nggak masuk dengan fakta yang di lapangan gitu loh. Maksudnya kadang asumsi pemikiran kita ini bilang, ah ini jualan receh, tapi kita bisa belajar nih. Bayangin satu dagangan yang harganya cuma puluhan ribu, tapi bisa menghasilkan puluhan juta setiap bulannya. Anggaplah tadi yang di lapangan misalnya 400.000 per hari. Berarti kalau dalam satu bulan, 30 hari, itu bisa menghasilkan 12 juta. Bulan yang di mall. Masya Allah. Yang penting itu semangatnya ya Bang ya. Semangatnya gitu. Semangatnya Iya, dan Pak. yakin. Benar, Bang. Semangatnya dan yakin bahwasanya ya kita harus bisa jualan. Dan yang paling penting kita minta sama Allah agar Allah mudahkan ya Bang ya. Ya, benar Bang, benar Bang. Oke. Nah Bang Jeto, kesulitannya Bang Ya. dalam dalam usaha telur gulung ini, karena kan pemainnya kan nggak cuma abang, banyak, baik itu yang pakai sepeda atau yang naik beca. Itu gimana abang ngakalinnya, maksudnya membuat strateginya seperti apa? Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut. Rajanya daging muda. Oh, jadi sebenarnya karena
nggak ada strategi sih bang. Nggak ada. Kebetulan kalau di Rantau Prapat terbilang masih tidak begitu respon ya dengan usaha telur gulung. Beda dengan kuliner yang lain kalau anda perhatikan. Jadi memang ada sih, ada pesaing, ada tetap ada, tapi nggak begitu banyak lah gitu kan. Di samping mungkin orang ya seperti yang Bang Dut bilang tadi kan, mungkin apa sih, berapa sih telur gulung, mungkin begitulah pikiran orang, asumsinya kan. Jadi ya persaingan masih begitu ya, nggak banyak lah. Tapi ya lumayan sih kalau memang ini, kalau kita mau ngejalanin insya Allah lumayan. Oke. Saat ini udah ada berapa outlet abang bang? Kalau saat ini berapa ya, anak lupa itu satu, ada 4, ada 1, anak lupa ya bang, anak hitung dulu ya. Itu saking banyaknya itu. Ada 5 outlet lah kalau ada 5 outlet ya, Mas. 1, 2, 3, ada 5 outlet bang. Ada 5 outlet. Tapi ini beda sama mainan ya bang. Iya, sama mainan ya. Ini kita cerita telur gulung. Karena memang kalau di spesifikasinya bakwan yang kita bahas adalah memang usaha kulinernya. Oke, Bang Jeto. Waktu abang pertama kali jual telur gulung ini, masalah apa yang abang hadapi bang? Maksudnya pasti kan ada kendalanya karena ini kan dunia yang baru buat abang. Walaupun kan pengennya cari yang simple. Apa kendalanya dan gimana cara abang ngatasinnya kalau boleh tahu bang? Iya, kalau kendalanya ini di telur gulung sebenarnya nyaris nggak ada ya bang. Hanya saja memang kadang kita jualan di lapangan ini kendalanya itu di cuaca bang. Misalnya kita kalau cuaca hujan gitu kan, itu pendapatan agak berkurang misal gitu. Dan kalau untuk di usaha ini sih sebenarnya kendalanya terkadang malah kalau di produk nggak ada masalah bang, insya Allah nggak ada masalah. Malah terkadang kendalanya itu di karyawan bang. Misalkan karyawan nih udah pandai nih, udah lihai dalam produksi telur gulung tadi kan, udah kita bisa percaya lah. Tapi di sisi lain kadang mereka kan namanya manusia kadang pingin cari pengalaman baru, nanti udah resign gitu, kita harus cari anggota baru dan harus ngajarin lagi kan gitu. Kendalanya malah di situ bang gitu. Kalau ngatasin kendala itu apa yang abang buat? Apakah abang ikat mereka dengan sistem penambahan gaji atau sistem sharing atau apa yang abang buat kalau boleh tahu? Kalau itu sih anak buatnya gimana tadi bang? Gimana? Nggak, kan tadi ada masalah nih bahwasanya kalau karyawan kadang udah pandai dia ya karena kebutuhan lah dia memang harus kadang mau usaha sendiri. Apakah ada usaha bang karena sudah loyal ya udahlah nggak usah pergi tapi di sini aja, atau ternyata ya udahlah kalau memang mau cari usaha lain sendiri ya nggak apa-apa, atau gimana bang? Ya kalau anak sih nggak seperti itu bang. Kalau memang anak modelnya nggak memaksakan kehendak orang gitu loh. Kalau memang mereka mau nggak kerja lagi ya nggak masalah, sama anak-anak pun nggak pala tahan kali gitu kan misal. Karena memang kan nggak bisa dipaksakan. Mereka mungkin punya keinginan sendiri. Kalau kita paksa kita ini, makanya intinya kalau mereka memang mau keluar dan kita kasih sedikit motivasi lah kan. Kalau mereka nyangkut di hati mungkin mereka akan bertahan, tapi kalau enggak mereka ya sudah keluar gitu. Tapi anak nggak halang-halangin sih, ya udah nggak apa-apa kalau memang kayak gitu sih. Nggak mengikat lah misal kayak gitu. Ya. Dan Bang Jeto, antum dapat resep telur gulung ini ngetes langsung berhasil atau ada gagalnya, atau nekat aja udah enak nggak enak jualan gitu? Iya, enak nggak enak bang sebenarnya. Awal mulai itu ngetes itu dapat semua sih, ngetes kemudian ya udahlah jualan aja lah gitu kan. Dan ya seperti mengalir gitu aja gitu loh bang. Berjalanan waktu kita bisa sendiri gitu loh, dan resepnya pun bisa dapat sendiri gitu. Misalnya kita buat nih, hari ini kita buat ini rasanya kayaknya kurang asin, berarti tambahin garam sedikit misalkan gitu. Kurang gurih berarti tambahin bumbu sedikit, dan sampai dapat rasa yang pas, itu kita pertahankan. Gitu. Nah, ini pelajaran berikutnya nih buat kawan-kawan Bang Dut. Jadi, memang ketika kita dalam usaha,
kadang memang suka ada tuh was-was, aduh belum pas nih rasanya, nanti aja jualannya lah, aduh mesti sempurna dulu nih apanya rasa. Jangan, karena itu kadang yang melambatkan kita. Contoh kayak kayak dibilang Bang Jeto, nggak ada, jualan aja lah udah, nanti kan betul sendiri. Dan alhamdulillah ternyata ya dalam perjalanan pasti kita akan nemuin memang. Ya, dan dari beberapa yang anak interview juga Bang Jeto, memang awalnya yang nggak langsung seenak yang sekarang mereka jualannya, pasti ada bukan pastilah, tapi ada yang mengalami cerita yang sama bahwasanya ya ini belum sempurna lah, ini apa, ya nggak apa-apa, yang penting jangan duduk diam gitu kan ya, jangan duduk diam, gerak aja dulu, nanti kan kita betuli sama-sama sehingga nanti bisa jadi mantap ya gitu ya. Jadi setelah kita betulin sama-sama, kemudian kita revisi, insya Allah bisa jadi yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Nah Bang Jeto, ini kan karena waktunya juga nggak lama, anak mau minta tolong sama antum nih Bang. Boleh nggak ini Bang, ngasih tahu nih buat kawan-kawan nih, bukan berarti ini buat kawan-kawan Bang Dut, bukan berarti ini yang dikasih tahu Bang Jeto nanti mengibaratkan beliau lebih paham dari kita, nggak. Ini mungkin Bang Jeto punya informasi nggak buat kawan-kawan yang seandainya saat ini masih ragu, mau jualan masih ragu, kemudian sudah punya modal juga tapi masih ragu untuk jualan. Boleh kasih ini nggak Bang, kasih apalah, sharing sedikit lah pendapat Abang mengenai hal itu, boleh Bang? Boleh, sangat boleh Bang. Mic-nya deketin Bang. Ya, jangan boleh Bang, oke. Jadi intinya gini sih buat kawan-kawan yang ngelihat channel ini, kalau kita mau mulai usaha itu, kita itu jangan takut buat melangkah gitu loh. Seperti tadi, kita itu sebenarnya nggak butuh persiapan yang matang untuk kita melangkah ke sana, nggak perlu. Yang penting kita ada niat. Ketika kita ada niat, kita langkahkan saja. Langkah yang pertama itu akan mendatangkan langkah-langkah selanjutnya gitu. Misal kita mau jualan nih, tapi produk kita belum begitu oke, belum begitu enak untuk dijual, nggak usah mikir ke situ. Udah, langkah aja, jualan aja dulu. Nanti berjalannya waktu kita bakal dapat ilmu-ilmu. Nanti pelajarannya kita dapat ketika kita sudah berjalan gitu. Jadi intinya ketika kita ingin melangkah, jangan terlalu banyak mikir. Ya, karena saya memang dulunya pasti, karena gini Bang Dut, Ana juga ini sih, dulunya tuh nggak seberani ini sih sebenarnya. Ketika sudah punya aja, makanya mentalnya agak terasah kan, karena udah ngalami yang dulu-dulu kan gitu kan. Jadi jangan pernah terlalu banyak berpikir nanti kalau gagal gimana, nanti kalau nggak balik modal gimana, nggak usah pikirin itu dulu. Yang penting kita ikhtiar, bismillah, jalan aja gitu loh. Nanti bakal Allah mudahin. Gitu. Jangan pernah takut melangkah intinya. Tetap aja berjalan dan keraguan itu tepis aja gitu loh. Itu sebenarnya wabah seton Bang. Nggak ada sebenarnya. Karena itu memang benar-benar kan setan ini selalu mengganggu kita sih Bang. Sehingga kita ini kalau bisa kita terpuruk aja misalkan gitu, jangan maju lah kan gitu, karena dulu anak ngerasain itu. Makanya sudah, kalau kita sudah ada niat, kemudian sudah mantap, melangkah aja gitu loh. Karena kita nggak mesti harus mahir dalam bidang itu, enggak, nanti berjalan waktu kita dapat ilmu di situ gitu. Masya Allah, mantap Bang Jeto. Nah, jadi itu didengarin tuh kata Bang Jeto, melangkah, betul, melangkah. Anda setuju dengan itu, melangkah. Karena memang salah satu obstacle atau kesulitan yang dihadapi pebisnis pemula kayak kita ini, memang ragu untuk melangkah. Masya Allah, itu nasihat yang Masya Allah sekali Bang Jeto. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi gini Bang, kalaulah ada nih yang pemirsa Bang Dut yang di Rantau Perapat nih lagi ngeliat, dia kan punya modal, terus mau belajar sama Abang untuk sharing-sharing, boleh nggak Bang? Sangat boleh Bang, sangat boleh. Kemana memang, kalau dan kemana jumpain Abang kalau boleh Bang? Gimana? Ana kan ada stand nih Bang. Insya Allah kalau ada namanya Jitroput, itu Ana lah itu. Karena namanya Jitroput cuma satu-satunya di Rantau itu. Ya, jadi bisa. Agak langka dia. Jadi boleh ngobrol ya Bang ya, sharing-sharing boleh ya? Sangat boleh Bang, sangat boleh. Masya Allah. Jadi buat yang lagi ke Rantau Perapat, mungkin di Suzuya Mall Rantau Perapat ya Bang? Kalau sekarang ini karena ada pandemi, maka kita nggak buka pada saat ini Bang di Suzuya Mall. Oke. Karena ada beberapa hal dan yang lainnya. Tapi insya Allah kayak yang di lapangan kita tetap operasi, terus buka. Seperti di Brastagi kita ada di situ gitu. Oke.
di Warkop Netral gitu, di Golkar ada gitu. Tuh, jadi Artinya yang di lapangan tetap operasi betul. gitu. Pokoknya yang lagi di kantor rapat kalau ada ngelihat jual telur gulung judulnya Jeto Food. Nah, tanya mana Bang Jeto? Silakan ngobrol sama beliau. Insya Allah beliau siap sharing ilmunya. Masya Allah nih luar biasa sekali Bang Jeto. Nah, Bang Jeto ini ada satu pertanyaan terakhir Bang yang selalu Anda tanyakan sama semua kawan-kawan yang Anda ngobrol. Menurut Antum Bang kita sebagai pedagang nih Bang, penting nggak sih Bang kita tahu ilmu syariat tentang muamalah Bang? Kalau penting kenapa? Kalau penting kenapa? Kalau enggak kenapa Bang? Sangat penting Bang, karena begini Bang, kalau menurut Ana sih kita kan berusaha itu semata-mata enggak untuk dunia gitu lah kan. Ya kita harus apa juga lah, harus mementingkan akhirat kita. Jadi ketika kita berdagang, jangan semata-mata kita hanya mencari keuntungan pribadi gitu loh Bang. Jadi kita harus memikirkan akhirat kita gitu. Jadi intinya sebenarnya carilah sumber usaha itu yang berkah gitu. Ketika kita berusaha lah untuk tidak melanggar ketentuan syariah gitu kan Bang. Misal gini Bang, kalau anak terapin itu yang di semua usaha anak, sholat dijaga gitu loh Bang. Ketika waktu sholat ditutup dan kita harus sholat dulu gitu, maka keberkahan insya Allah akan kita dapat gitu dengan seperti itu. Masya Allah. Siap. Jadi semua itu karyawan Bang, anak ingatkan kalau kita waktu sholat harus kita tutup stand, kita tutup sholat dulu, nanti kemudian siap sholat kita buka lagi gitu. Intinya ya udahlah, kita nggak usah terlalu ambisi sama dunia gitu loh. Akhirat juga kita harus pentingkan, dan itu yang paling utama sih sebenarnya. Karena biar bagaimanapun ketika kita memang akhirat yang tujuan kita, insya Allah akan lancar aja semuanya. Allah mudahin Bang, dan anak ngerasain itu Bang, alhamdulillah. Ya. Dan Masya Allah luar biasa. Ana jadi ingat obrolan pesan yang pernah disampaikan oleh guru kita di majelis ilmu, bahwasanya ketika kita mengejar akhirat maka dunia yang akan datang gitu ya Bang Jito ya. Masya Allah. Benar. Masya Allah. Semoga Allah jagalah guru kita dalam kebaikan yang bertambah setiap harinya. Dan Bang Jito, Masya Allah Bang, terima kasih apa yang Antum sampaikan hari ini. Jazakallah khair. Semoga yang Antum sampaikan ini bisa jadi ilmu buat kita semua, buat anak juga, buat kawan-kawan yang lagi ngeliat ini. Semoga bisa lebih semangat dalam berdagang dan jangan pernah berhenti untuk terus berdoa dan berharap agar Allah mudahkan semua perniagaan kita. Bang Jito, semoga Allah mudahkan perniagaan Antum, Allah tambah harta Antum, dan Allah berkahi harta Antum ya Bang ya. Dan Bang Jito, sukses selalu, dan jazakallah khair sudah meluangkan waktunya. Baik, kami mengucapkan juga terima kasih untuk Fulka, untuk Kambing Bakar Bang Dut, Daging Muda, dan buat Jeto Food. Buat Jeto Food, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jeto, makasih banyak ya. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut, rajanya daging muda.